Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Nur Rahmawati ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penggunaan Media Gambar untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab atau mufrodat siswa kelas 9 di MTS Kauman Sumoroto. Nah, di sini seperti yang kita lihat, terdapat beberapa aspek yang ada dalam proposal yang telah saya buat. Yang pertama, latar belakang masalah. Langsung saja. Di sini saya mengambil 3 poin yang saya masukkan dalam latar belakang masalah. Yang pertama, bahasa Arab merupakan bahasa asing yang terkesan sulit untuk dipelajari. Nah, bahasa asing memang terkesan sulit bagi orang awam khususnya. Yang kedua, rendahnya minat belajar kosakata bahasa Arab menyebabkan kurangnya penguasaan peserta didik terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab. Nah, terdapat keterkaitan dengan poin yang pertama tadi. Mungkin rendahnya minat belajar kosakata bahasa Arab disebabkan juga karena sulitnya mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Nah, yang ketiga, peserta didik mudah bosan dalam menerima materi, yang mana hal itu disebabkan kurangnya inovasi dalam penyampaian materi. Nah, inovasi di sini dalam pembelajaran merupakan hal yang paling penting untuk menarik minat peserta didik dalam pembelajaran, karena penggunaan metode pembelajaran maupun media pembelajaran yang terkesan monoton tidak akan meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, dengan adanya masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul proposal seperti yang di awal tadi, yakni untuk hal itu ditujukan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab, khususnya dalam penguasaan kosakata bahasa Arab. Selanjutnya yakni identifikasi masalah. Terdapat 2 poin yang saya tekankan di sini. Masalah yang timbul adalah dari rendahnya minat belajar kosakata bahasa Arab siswa. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, itu adalah salah satu masalah yang paling mendasar yang berasal dari siswa itu sendiri. Yang kedua, kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran seperti media pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan tadi, maka peneliti merumuskan masalah, yakni adakah pengaruh penggunaan media gambar untuk meningkatkan penguasaan kosakata atau mufrodat bahasa Arab siswa kelas 9 MTS Kauman Sumoroto. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah untuk apa sih peneliti melakukan observasi, wawancara, dan lainnya, yakni untuk mengetahui pengaruh penggunaan media gambar untuk meningkatkan penguasaan kosakata atau mufrodat bahasa Arab kelas 9 di MTS Kauman Sumoroto. Yang kedua, untuk membuktikan kebenaran yang menyatakan ada dan tidaknya pengaruh penggunaan media gambar untuk meningkatkan kosakata atau mufrodat bahasa Arab kelas 9 di MTS Kauman Sumoroto. Selanjutnya adalah kontribusi hasil penelitian. Nah, kontribusi hasil penelitian adalah hasil penelitian ini ada efeknya enggak sih di bagi pendidik, peserta didik ataupun peneliti. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa bagi pendidik
dapat mempunyai inovasi dalam metode pembelajaran. Nah, dengan diaplikasikan penggunaan media gambar dalam metode pembelajaran pendidik, maka pendidik otomatis bisa mempunyai inovasi yang lebih baru, lebih mudah dalam mengajar. Dan bagi pendidik sendiri juga tahu manfaat yang diperoleh dari penggunaan media gambar dan bisa dibandingkan dengan metode pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk peserta didik semakin mempunyai minat belajar bahasa Arab yang tinggi sehingga hasil belajar mereka meningkat. Nah, perbandingan antara pembelajaran yang sebelumnya dan pembelajaran yang menggunakan media gambar itu jelas sangat berbeda, dan perbedaan tersebut sangat signifikan bisa dilihat dari hasil belajar mereka pada evaluasi hasil akhir penilaian. Hal itu disebabkan karena minat belajar mereka meningkat atau motivasi belajar mereka meningkat, yang mana minat dan motivasi belajar itu sangat penting adanya dalam suatu pembelajaran. Karena apa? Dengan minat maka mereka akan cinta terhadap pembelajaran dan mereka akan semangat giat dalam melakukan suatu pembelajaran. Dan hal itu akan berdampak positif bagi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya bagi peneliti. Nah, bagi peneliti sendiri itu jelas sangat bermanfaat. Karena apa? Karena peneliti bisa menyelesaikan kajian ilmiahnya dan juga bisa untuk diteliti kembali secara lebih lanjut. Selain itu, peneliti mendapat pengetahuan tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Secara tidak langsung dengan melakukan penelitian, maka peneliti juga bisa tahu terhadap bagaimana sih sistem atau metode pembelajaran dengan menggunakan media gambar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Selanjutnya, telaah hasil penelitian terdahulu. Nah, penelitian ini mengambil referensi mengacu pada 2 karya ilmiah. Saya mengambil karya ilmiah dengan judul yang hampir sama, yakni yang pertama, penggunaan media gambar dalam pembelajaran bahasa Arab untuk penguasaan mufrodat di MI Negeri Model Selarang Kidul Lebak Siu, Tegal tahun pelajaran 2015-2016 oleh Firda Costa Rica. Pembahasan dari karya ilmiah ini tidak lain adalah penggunaan media gambar yang digunakan untuk metode pembelajaran bahasa Arab yang juga untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab. Yang kedua, saya mengambil referensi dari efektivitas penggunaan media gambar dalam meningkatkan hafalan mufrodat siswa kelas 4 MI Darut Taqwa Sengon Agung Purwasari Pasuruan oleh Badrus Soleh dan Hasan Syaiful Rizal. Nah, pembahasan di sini adalah keefektivitasan penggunaan suatu media gambar dalam meningkatkan hafalan mufrodat keseharian siswa di MI Darut Taqwa. Selanjutnya yakni landasan teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja landasan teori yang telah saya buat. Yang pertama, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran.
Media pembelajaran adalah segala jenis media dalam bentuk apapun yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, itu pengertian secara singkatnya. Yang kedua, pengertian media gambar. Adapun media gambar di sini merupakan suatu sarana pengajaran yang berbentuk gambar. Jadi lebih spesifik dari media pembelajaran ya. Berbentuk gambar yang mengandung makna, situasi, keadaan, peristiwa, dan benda yang fungsinya adalah juga untuk menarik minat peserta didik tentunya dalam proses pembelajaran pada penguasaan kosakata bahasa Arab. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media gambar. Kelebihan media gambar ada banyak sekali, ada 6. Gambar bersifat konkret atau konkret, jelas. Gambar mengatasi ruang dan waktu. Gambar mengatasi kekurangan daya maupun panca indera manusia. Gambar dapat digunakan untuk menjelaskan suatu masalah, karena itu bernilai terhadap semua pelajaran di sekolah. Gambar-gambar mudah didapat dan murah. Nah, itu ya yang penting. Mudah dijangkau dan murah harganya. Mudah digunakan, baik untuk perorangan maupun untuk kelompok. Selanjutnya, kelemahan media gambar. Kelemahan atau kekurangan media gambar. Di antaranya, gambar hanya menekankan persepsi indera mata. Nah, gambar di sini hanya memfokuskan pada visual saja, tidak ada audionya dan tidak ada video yang bergerak. Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Nah, di sini gambar digunakan untuk metode pembelajaran, bukan gambar yang terlalu rumit, tapi gambar yang mudah dipelajari. Dan selanjutnya, gambar yang ukurannya sangat terbatas. Ukuran gambar memang sangat terbatas. Ya. Poin yang ketiga, yakni pengertian penguasaan kosakata atau mufradat bahasa Arab. Penguasaan kosakata bahasa Arab adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan atau memanfaatkan kata-kata yang dimiliki dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Arab, siswa tidak ditekankan untuk mempelajari atau menghafalkan semua kosakata bahasa Arab yang ada. Tentunya itu memberatkan peserta didik. Nah, lebih dispesifikkan lagi, yakni mereka hanya dituntut untuk menghafalkan mufradat sesuai dengan tema yang dibahas. Sehingga kegiatan pembelajaran siswa berlangsung secara optimal. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab peserta didik sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar mereka. Ya, sangat jelas sekali. Oleh karena itu, peneliti sangat mendukung adanya inovasi baru dalam pembelajaran, yaitu dengan penggunaan media gambar untuk menunjang penguasaan materi kosakata mufradat bahasa Arab. Nah, inovasi-inovasi di sini tentunya ditujukan untuk memudahkan siswa dalam pembelajarannya, khususnya dalam menghafal dan menguasai kosakata bahasa Arab. Nah, di sini kedua pihak, baik itu pendidik maupun peserta didik, sama-sama diuntungkan. Karena apa? Karena pendidik
bisa semakin mudah dalam memberikan materinya, dan peserta didik semakin mudah dalam memahami kosakata dan tidak mudah bosan dalam belajar. Selanjutnya, pengajuan hipotesis tindakan. Penggunaan media gambar dapat meningkatkan penguasaan kosakata atau mufrodat bahasa Arab siswa kelas 9 MTS Kauman Sumoroto. Nah, dengan diadakannya penelitian ini, maka peneliti berharap penggunaan media gambar dapat meningkatkan penguasaan kosakata mufrodat bahasa Arab. Poin selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis PTK, yang mana penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian tindakan kelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena Bapak Ibu bisa mengimplementasikan tindakan beserta variabel yang sudah dirancang untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Jadi proses penelitian ini hasilnya tidak diperoleh secara instan, melainkan secara bertahap dengan waktu yang tidak sebentar. Ada beberapa aspek dalam metode penelitian. Yang pertama adalah sasaran atau objek penelitian. Sasaran atau objek penelitian di sini tidak lain adalah peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya, setting subjek penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, variabel yang diamati, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Dengan masing-masing siklus terdapat 1 kali pertemuan. Apabila tujuan pembelajaran sudah bisa dicapai dalam siklus yang pertama, maka siklus yang kedua tidak perlu dilakukan. Nah, begitupun juga sebaliknya. Baik, langsung saja. Yang pertama, siklus yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian refleksi. Selanjutnya, siklus yang kedua yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.